Delirium adalah kondisi yang umum terjadi pada pasien ICU yang memengaruhi cara berpikir dan kesadaran pasien. Hampir setengah dari pasien di unit perawatan intensif menderita delirium selama dirawat di ICU. Delirium mungkin sulit dideteksi, tetapi Anda sebagai keluarga mungkin menjadi orang pertama yang menyadari perubahan kecil dalam cara berpikir orang yang Anda cintai. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk membantu mencegah dan menangani delirium. Bantuan Anda dapat menghentikan terjadinya delirium, mengurangi durasi delirium, atau seberapa parah delirium tersebut. Sebelum Anda dapat membantu mencegah dan menangani delirium, video singkat ini akan memberitahu Anda tentang tanda-tanda delirium, siapa yang berisiko, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah dan menangani delirium. Anda dapat menggunakan informasi dari video ini, tidak hanya di ICU, tetapi juga selama orang yang Anda cintai dirawat di rumah sakit. Berikut adalah beberapa tanda delirium yang harus Anda perhatikan. Seseorang dengan delirium, 1. Tidak dapat memperhatikan. Orang ini mudah teralihkan perhatiannya, atau saat Anda berbicara dengannya, tidak dapat fokus pada percakapan. 2. Mungkin mengalami kesulitan berpikir jernih. Misalnya, pasien mungkin tidak tahu di mana pasien sedang berada, lupa siapa Anda, atau tidak mengerti apa yang terjadi di sekitar pasien. 3. Mengalami perubahan suasana hati dan perilaku secara tiba-tiba. 4. Mengalami perubahan tidur, seperti tidur sepanjang waktu, atau menjadi lebih lelah dari biasanya. 5. Pasien mungkin melihat atau mendengar hal-hal yang tidak ada. Hal-hal yang pasien lihat atau dengar itu terasa sangat nyata bagi pasien. 6. Pasien yang mengalami delirium mungkin gelisah, atau kesal, atau mengantuk, atau pendiam. Penting untuk mengetahui apa yang dapat menyebabkan delirium, termasuk ini: stres, dehidrasi, penyakit medis, infeksi, operasi, perubahan lokasi pasien seperti masuk rumah sakit atau dipindahkan ke unit lain, obat-obatan. Beberapa obat yang membantu kondisi medis pasien yang mendasarinya juga dapat menyebabkan delirium, malnutrisi, nyeri, atau demam. Penting juga untuk mengetahui siapa yang berisiko lebih tinggi mengalami delirium. Pasien yang lebih tua, studi menunjukkan bahwa pasien berusia 65 tahun ke atas berisiko lebih tinggi mengalami delirium. Pasien yang mengalami demensia, pasien yang menggunakan ventilator mekanis, atau alat penunjang kehidupan, yang berarti pasien memerlukan mesin untuk membantu mereka bernapas. Delirium terdengar sangat mirip dengan demensia, tetapi ada sejumlah perbedaan utama. Delirium berkembang secara tiba-tiba, perubahan terjadi selama beberapa jam, hari, atau minggu. Demensia berkembang secara perlahan, perubahan terjadi selama beberapa bulan atau tahun. Delirium biasanya membaik dan dapat datang dan pergi. Namun demikian, demensia tidak membaik dan memburuk seiring berjalannya waktu. Delirium dapat disebabkan oleh penyakit atau pengobatan. Demensia jarang disebabkan oleh penyakit atau obat-obatan. Sekarang setelah Anda mengetahui tentang delirium dan cara mengidentifikasinya, apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah atau mengelola delirium saat orang terkasih Anda berada di ICU atau rumah sakit? Pertama, bawa foto dan barang-barang dari rumah. Letakkan barang-barang ini di tempat yang mudah dilihat oleh orang terkasih Anda. Kedua, Anda dapat membantu mencegah atau mengelola delirium dengan membantu orang terkasih Anda dengan pola tidur yang normal. Pada siang hari, tutup tirai dan bicaralah dengan orang terkasih Anda. Pada malam hari, matikan lampu dan buat suasana tetap tenang. Untuk membantu tidur, berikan alat bantu tidur seperti penyumbat telinga atau mungkin selimut dari rumah. Ketiga, orientasikan orang terkasih Anda. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bicaralah dengan nada suara yang tenang dan meyakinkan, dan beritahu mereka di mana mereka berada dan mengapa. Jangan berlebihan, karena terkadang pertanyaan ini dapat menyebabkan frustrasi atau kegelisahan pada pasien. Cara lain untuk mengorientasikan orang terkasih Anda meliputi membaca berita harian dengan suara keras tentang subjek yang menarik bagi pasien, berbicara tentang liburan atau makanan favorit yang Anda berdua nikmati. Ingatlah bahwa pasien yang menggunakan ventilator mekanis tidak dapat berbicara, tetapi mereka dapat memahami Anda. Ini mungkin termasuk hanya mengajukan pertanyaan ya, atau tidak.
Atau beberapa pasien merasa menggunakan papan komunikasi dengan ikon dan gambar yang menunjukkan kebutuhan dasar akan sangat membantu. Jika orang terkasih Anda dapat menulis, berikan mereka pena dan kertas. Cara lain untuk mencegah dan mengelola delirium adalah: keempat, memutar musik yang tenang atau tenang yang mereka sukai. Kelima, membawa alat bantu dengar dan kacamata mereka. Keenam, bertanya kepada perawat di samping tempat tidur tentang permainan otak yang tersedia di unit, atau apakah Anda dapat membantu memindahkan orang terkasih Anda. Ketujuh, batasi pengunjung sepanjang hari. Jika orang yang Anda kasihi tampak bingung atau Anda melihat perubahan dalam cara berpikirnya, beritahu anggota tim ICU Care. Misalnya, Anda dapat mengatakan, "Kemarin, anggota keluarga saya mudah diajak bicara. Hari ini, pasien tidak memperhatikan dan tidur lebih lama dari biasanya. Saya pikir pasien mungkin mengalami delirium. Saya melihat anggota keluarga saya tiba-tiba bingung. Pasien tidak bingung tadi pagi. Apakah ada perubahan pada pengobatan pasien yang mungkin menyebabkan hal ini?"